Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Promkes Kabupaten Pesawaran, di part 2 ini saya akan membagikan tutorial cara untuk mengenerate data dari ChatGPT sebagai bahan contoh entrian otomatis di Microset Comdat. Jadi nanti saya lampirkan di grup WA prompt data angka acak yang kita pakai untuk entry di Comdat sebagai contoh bahan pembelajaran. Ini kita copy promptnya ke ChatGPT, lalu kita lampirkan dokumen contoh per bulannya. Nanti saya lampirkan format dokumennya. Promptnya begini bunyinya, file saya ada 23 kolom, buatkan data angka acak untuk file saya sebanyak 18 baris di bawah header dari Januari sampai Desember dengan syarat 18 baris ini nanti rekan-rekan ganti sesuai dengan jumlah posyandu di wilayah kerja masing-masing. Saya meminta ChatGPT untuk membuat dokumen dari Januari sampai Desember, dan saya minta dipecah berdasarkan bulan, lalu formatnya saya minta dalam bentuk file CSV, dan saya minta ChatGPT untuk mengkompres menjadi file zip supaya bisa saya unduh semua tanpa ngeklik satu-satu. Jadi ChatGPT lagi analisis karena permintaan data kita itu banyak ya, dari Januari sampai Desember, dimana masing-masing file CSV itu terdiri dari 23 kolom dan 18 baris. Kenapa 18 baris? Karena posyandu di wilayah kerja saya cuma 18 posyandu yang harus di entry di Comdat. Format file Januarinya seperti ini. Jadi angka ibu hamil sasarannya ada berapa, jumlah ibu hamilnya berapa, bayi balitanya sasarannya ada berapa di posyandu, terus bayi balitanya ada berapa, dan ini nanti ngurut entry-nya. Oke, sudah jadi. Saya sudah membuatkan data sesuai dengan syarat yang kamu minta. 12 file Januari sampai Desember, tiap file berisi 18 baris data, mengikuti semua constraint persentase, nilai sasaran sesuai rank, kunjungan rumah, struktur kolom mengikuti file kamu, 23 kolom, download file zip. Oke, file zipnya sudah ke download, kita cek. Open, kita lihat di bulan Januari. Ya, dia sudah berhasil membuat ya. Ada 18 baris, kemudian 23 kolom terisi sampai ke lansia wawancara. Total ada 23 baris ya sampai lansia wawancara. Coba kita lihat bulan Februari. Oke, bulan Februari juga udah terisi. Misalnya kita random November. Oke, November juga sudah terisi sampai 18 baris ya. 18 baris. Nah, karena ini hanya data acak dari ChatGPT, jadi nanti disesuaikan angkanya sesuai dengan wilayah kerja dari rekan-rekan Promkes.
Misalnya ibu hamil. Untuk urutan ini urutan sesuai dengan titik entry update di microsite. Misalnya begini. Untuk urutan Desa Kunyayan, Posyandu Mawar, bulan Januari, di updatean pertama ini, itu adalah baris pertama dari file CSV tadi. Ibu hamil sasaran 12 ya. Kita coba jelaskan lewat entryan otomatis di ininya. Misalnya begini. Jadi misalnya ibu hamil sasaran 12 itu masuk ke jumlah sasaran ini, ibu hamil nanti masuk ke jumlah kunjungan posyandu, dan seterusnya. Bayi balita masuk ke sini, terus kolom keempat masuk ke sini, kolom ke-5 masuk ke sini, kolom ke-6 masuk ke sini, dan seterusnya sampai ke entryan yang terakhir, yaitu ini, lansia jumlah anggota keluarga yang belum lengkap standar pelayanan minimalnya. Sampai sini nanti entryan. Jadi total itu semua ada 23 entryan untuk yang angkanya saja. Tapi untuk yang klik-kliknya ini nanti di program otomatis, dan ini juga nanti otomatis. Oke. Setelah berhasil terbuat datanya, data Januari sampai Desember dari ChatGPT, data ini kita copy, kita pindahkan ke folder UI Vision di desktop. Masuknya ke folder data source. Nah, pastekan di sini semua. Untuk tahap awal manajemen data ini sampai di sini tutorialnya. Jadi yang perlu diingat kawan-kawan nanti, bahwa di prompt ChatGPT itu nanti, di bagian 18 baris ini diganti sesuai dengan jumlah posyandu masing-masing. Oke, dari saya sekian. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.